Disclaimer terlebih dahulu, cerita dalam video ini merupakan hasil karya, imajinasi, dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama tempat atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini hanya bersifat hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Shen Yuan, pemuda tampan dan kaya, mengalami kebangkrutan keluarga. Dia menjadi anak orang kaya, gagal dan dibuang pacarnya yang berpikiran materialistis. Namun nasib baik datang ketika dia mendapatkan sistem kehidupan sempurna. Gimanakah kisah lengkapnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang tampak tampan dan juga kaya. Dia sedang mengendarai mobil mewahnya. Dia datang di sebuah kampus dan dia langsung turun seketika. Orang-orang pada menyadari jika ini merupakan Shen Yuan, anak orang kaya paling top di kampus mereka, dan saat ini sudah mengganti mobil sport lagi. Tidak lama kemudian, semuanya terkejut ketika melihat cewek yang dibawa oleh Shen Yuan ini. Dan dengan kondisi ini, orang-orang kini mulai berkata, baru masuk kampus saja sudah bisa menaklukkan senior terbaik dari kelas pramugari tahun kedua. Shen Yuan ini sangat gila. Anak orang kaya dan tampan tentu punya hak istimewa dalam memilih pasangan. Ini bukan sekedar hak memilih pasangan, dia hampir memonopoli semuanya. Dan dikabarkan banyak mahasiswi cantik tahun pertama menyukainya. Kecemburuan bukan cuma berasal dari para pria. Para wanita di sana mengatakan, Zhou Wanting tidak punya tubuh sebagus aku. Aku hanya sedikit ragu-ragu. Terlambat bertindak setengah hari, sangat menyebalkan. Mungkin aku masih punya kesempatan. Seseorang harus berusaha untuk dirinya sendiri, bukan bergantung pada keadaan luar. Ya, Shen Yuan benar-benar menjadi idola. Tapi, semua ini telah sirna. Dia memang hidup mewah dulu dan menghamburkan uang. Kehidupan itu berakhir setelah 3 musibah. Karena musibah itu, keluarganya tidak hanya kehilangan 3 agen perjalanan yang bangkrut, tapi juga berutang 1 juta. Bahkan ketika Shen Yuan mengajak teman-temannya untuk melakukan main bareng di warnet, orang-orang alias temannya pun mengatakan jika sepertinya mereka tidak terlalu dekat. Shen Yuan tidak boleh berpikir dia adalah orang kaya yang bisa memanggil dan membuang mereka suka hati. Dengan kondisi yang dialami oleh Shen Yuan, membuat Shen Yuan memahami teman-teman mabuknya dulu menjauh semua, menghindarinya seperti wabah. Tidak ada pilihan lain. Sekarang orang tua Shen Yuan dan adiknya tinggal di rumah kontrakan kecil. Dan dia yang dulu setiap malam di hotel, kini harus kembali ke asrama kampus. Shen Yuan yang seperti ini, jangankan masa lalunya yang bebas, dia bahkan tidak tahu apakah bisa menjalani hidup dengan baik sekarang ini. Sampai, pada akhirnya, sebuah kejadian benar-benar mengejutkan Shen Yuan. Shen Yuan tiba-tiba diputusi oleh gadisnya yaitu Zhou Wanting ketika menjalani hubungan selama kurang lebih 3 tahun. Saat itu Wanting berkata kepada Shen Yuan, sampai di sini saja, jangan hubungi aku lagi, semoga kau menemukan perempuan yang lebih pengertian. Dengan mendengar hal ini sontak membuat Shen Yuan tampak sangat terkejut, dia tak menyangka akhirnya bakal seperti ini. Shen Yuan mencoba untuk mengatakan kepada Wanting, 3 tahun kita telah bersama dan kau memutuskannya begitu saja. Kenapa kau begitu tega? Wanting kemudian mengatakan, kau bicara seperti pejuang cinta sejati. Apakah kau benar-benar tahu seberapa dalam perasaan kita ini? Dan satu hal lagi, jangan panggil aku Ting, karena itu kedengaran jadul. Kalau kita bertemu lagi, aku tidak ingin menjumpaimu. Dan lebih baik, kita tidak pernah bertemu lagi. Kemudian Wanting mencoba masuk ke dalam mobil yang merupakan temannya karena sudah datang menjemputnya. Tapi tiba-tiba Shen Yuan menghadang itu dan mengatakan, tunggu dulu. Dan dengan adanya penghentian dari Shen Yuan, membuat Wanting kini berkata, apalagi yang kamu mau? Shen Yuan kemudian mengatakan, tas-tas mewah yang kubelikan untukmu, aku rasa kau tidak akan memakainya lagi. Bagaimana kalau dikembalikan saja? Dengan mendengar hal itu, Wanting kemudian dengan lantang mengatakan, Shen Yuan, kau tidak punya malu sedikit pun. Aku bersamamu 3 tahun, dan yang kau berikan hanya beberapa tas murahan. Sekarang, setelah putus, kau mencoba mengambilnya kembali. Ketika mendengar hal ini, Shen Yuan mengatakan, kalau memang tidak bisa melanjutkan ini semua, aku juga tidak mau uangnya lagi. Bagaimana kalau kita mengenang masa lalu sekali lagi? Dengan mendengar hal itu, membuat Wanting tampak kesal dan menyuruh Shen Yuan pergi dari tempat ini. Tiba-tiba, teman dari Wanting kemudian mengatakan, Tingku,
naik mobil dan tidak perlu marah. Dan soal pria ini, biarlah dia menanggung malu dengan melihat adanya teman pria dari Wanting membuat Shen Yuan sadar jika sepertinya pria ini punya hubungan dengan Wanting. Tapi saat ini, sosok dari Shen Yuan tidak ingin terlihat bersedih. Kemudian pria tua itu mengatakan kepada Shen Yuan, "Aku dan Ting tidak buru-buru. Aku hanya khawatir kau terlalu terpukul dan melakukan hal yang bodoh. Adik kecil, menurutku sebaiknya kami memastikan kau pulang dengan selamat." Ketika mendengarkan sebuah perkataan tajam seperti itu, Shen Yuan berkata dalam hatinya, "Pria ini membunuhku tidak cukup, dia juga ingin menghancurkan hatiku. Kalau aku tidak melawan, aku akan jadi seekor mangsa." Kemudian dengan lantang, Shen Yuan mengatakan kepada pria kacamata itu, "Kak, kau orang yang baik dan aku menghargainya. Tapi rumahku benar-benar dekat, hanya beberapa langkah saja. Si Wanting itu gadis yang liar, tolong jaga dia baik-baik." Wanting terkejut mendengar hal itu. Kemudian pria kacamata pun mengatakan, "Tenang saja nak, aku yang akan mengurus liarnya itu." Dengan mendengar hal ini, Shen Yuan mengatakan, "Ya, sebagai pria, kita harus selalu memberikan yang terbaik untuk wanita." Kakak tua, ingat baik-baik kebiasaan Wanting itu. Pertama, dia suka memakai sesuatu dan juga untuk stockingnya, jangan pilih yang terlalu berkualitas tinggi, karena yang terlalu bagus justru kurang praktis dalam melakukan sebuah adegan. Oh ya, dia paling suka memakai kostum perawat dan polisi saat momen spesial. Dengan mendengar semua ini, si pria tua itu pun tampak sangat kesal dan dia langsung pergi cabut begitu saja. Dan dengan segala yang terjadi ini, sosok dari Shen Yuan harus mengikhlaskan Zhou Wanting itu. Mungkin pilihan Zhou Wanting memang yang terbaik. Dia juga sudah tidak mau berharap lagi karena itu bukan urusannya. Shen Yuan hanya bisa berharap pilihan dari Zhou Wanting membawanya menjadi mendapatkan hidup yang sempurna. Tiba-tiba sistem kemudian langsung aktif begitu saja dan mengatakan, "Benar sekali, setiap orang harus berusaha menjalani kehidupan yang sempurnanya sendiri." Dengan adanya sistem ini, membuat sosok dari Shen Yuan tampak sangat terkejut. Saat ini ditampilkanlah atribut mengenai Shen Yuan ini, di mana dia berusia 21 tahun dengan tinggi 182 cm dan berat 72 kg. Kekayaannya 87, health 72, stamina 75, dan skill tidak ada. Saat ini, Shen Yuan pun sadar dialah pemilik sistem ini. Dia saat ini malah menganggap jika dirinya sedang berhalusinasi. Tapi kemudian sistem kembali menegaskan kepada Shen Yuan, ini merupakan sistem kehidupan sempurna yang berhasil dimuat. Hidup yang sempurna bukan hanya membutuhkan uang sebagai dasar, tetapi juga perhatian dari lawan jenis. Misi terbatas dimulai, di mana menghabiskan uang untuk lawan jenis dengan tingkat kesukaan di atas 60 dan dapatkan perhatiannya. Hadiah dari misi ini, jumlah uang yang dihabiskan akan dikembalikan 3 kali lipat, dan jika tingkat kesukaan bertambah 3 poin, akan ada cashback tambahan 2 kali lipat. Dengan catatan, pengeluaran hanya bisa dilakukan dengan tabungan atau uang tunai. Atas adanya hal ini, sosok dari Shen Yuan benar-benar tampak tidak menyangka dia mendapatkan sistem yang semacam ini. Tapi saat kemudian gurunya tiba-tiba memanggilnya, "Shen Yuan, seorang pria harus bersikap layaknya seorang pria. Itu yang terjadi padamu hanya putus cinta, bukan akhir dunia." Ini merupakan si dosen yang bernama Li Xiao, pembimbing dari Shen Yuan. Di sana Li Xiao langsung mengatakan kepada Shen Yuan, "Aku melihat semuanya tadi. Dalam situasi seperti itu, ada satu pepatah yang cocok bagi kalian para pria. Kalau sudah putus ya sudah, yang berikutnya pasti lebih baik." Shen Yuan memahami akan adanya hal ini, dan saat kemudian dia juga tampak terkejut ketika melihat adanya sebuah target kesukaan 65 di kepala Li Xiao ini. Ini berarti nilai kesukaan Li Xiao terhadap Shen Yuan 65. Shen Yuan pun memahami jika angka dan catatan di atas kepala guru Li, sistem kehidupan yang sempurna. Ini bukan ilusi dan benar-benar ada. Li Xiao ingin memberikan semangat kepada Shen Yuan, namun Shen Yuan mengatakan jika dia tidak apa-apa. Shen Yuan semakin tak percaya jika dia benar-benar mendapatkan sistem cheat yang akan mengubah hidupnya. Kemudian Li Xiao mengatakan kepada Shen Yuan, "Bagaimana dengan beasiswa yang pernah aku sebutkan padamu? Segera kumpulkan dokumenmu, ini salah satu dari sedikit caraku agar bisa membantumu." Mendengar hal itu, Shen Yuan kemudian berkata, "Beberapa ribu yuan tidak berarti apa-apa bagi utang keluargaku. Mungkin lebih baik beasiswanya diberikan kepada mahasiswa yang lebih membutuhkan."
Si Li Xiao pun tidak mau memaksa Shen Yuan lagi dan akan pergi. Dia sebelum itu juga mengatakan kepada Shen Yuan, kalau ada kesulitan jangan ragu untuk mendatangiku, termasuk masalah percintaan. Baiklah, aku akan pergi dulu, kalau ada apa-apa jangan ragu mencariku. Dan dengan apa yang terjadi ini, Shen Yuan kemudian berkata dalam hatinya, Bu Li ini sesuai dengan misi terbatas sistem. Benarkah aku bisa mendapatkan cashback 3 kali lipat dengan menyelesaikannya? Ya, misi terbatas dimulai. Habiskan uang untuk lawan jenis dengan tingkat kesukaan di atas 60. Hadiah misi adalah jumlah uang yang dihabiskan akan dikembalikan 3 kali lipat. Kini, Shen Yuan akan mencoba itu kepada si Li Xiao itu. Kemudian Shen Yuan langsung mengambil tangan dari Li Xiao dan mengatakan, Bu Li, terima kasih sudah peduli padaku. Tunggu sebentar, aku akan membelikan teh susu untukmu. Ini, Li Xiao mengatakan tidak perlu sungkan Shen Yuan, aku tidak ingin itu. Tapi mau tak mau, si guru harus menerima ini semua. Ini Li Xiao berterima kasih kepada Shen Yuan. Dengan segala yang terjadi, membuat Shen Yuan kemudian berkata lagi dalam hatinya, saldo awalku 87 yuan. Setelah membeli teh susu seharga 6 yuan, tersisa 81 yuan. Sekarang, aku menerima 18 yuan ke dalam akun, saldo menjadi 99 yuan, cashback 3 kali lipat itu nyata. Kemudian Shen Yuan tahu jika ada notifikasi yang masuk ke HP-nya, di mana Bank of China mengatakan kartu Anda dengan nomor akhir 0098 menerima pemasukan sebesar 18 yuan pada 10 Mei pukul 4:40. Saldo akun menjadi 99 yuan. Ini Shen Yuan mulai menyadari selama tingkat kesukaan Bu Li tetap di atas 60, dia bisa terus menghabiskan uang untuk si Bu Li itu dan mendapatkan cashback dari sistem. Hutang keluarganya bisa dilunasi. Jika Shen Yuan mengelola ini dengan baik, dia bisa lebih kaya dari sebelumnya. Shen Yuan akan kembali seperti dulu, dia akan melampaui semua yang dia capai sebelumnya. Namun ada satu masalahnya, di mana modal yang dimiliki oleh Shen Yuan sekarang hanya 99 yuan, terlalu sedikit. Hal yang paling mendesak sekarang adalah mendapatkan modal yang cukup dan menemukan target yang tepat untuk dibelanjakan. Beberapa saat kemudian, Shen Yuan berhasil mendapatkan pinjaman emas 8.000 yuan, 20.000 yuan dari Jibei, dan 21.885 yuan dari pinjaman bisnis. Ditambah dengan 99 yuan awal, total uang Shen Yuan 49.684 yuan. Setelah mengetahui saldonya, Shen Yuan kemudian berkata, dalam pandangan Bu Li, aku hanya seorang mahasiswa miskin dari keluarga bangkrut. Aku harus menemukan cara yang tepat agar dia mau menerima hadiah mahal dariku. 1 jam kemudian, Shen Yuan berhasil membeli tas yang seharga 39.800 yuan. Koleksi musim semi tahun ini. Shen Yuan harus bilang ini tiruan kepada Bu Li supaya Bu Li mau menerimanya. Ya, saat ini Shen Yuan penasaran apakah Bu Li sudah punya pacar apa belum. Shen Yuan kemudian datang ke rumah Bu Li dan disapa oleh Bu Li. Di sana Li Xiao mengatakan, Shen Yuan, kenapa kau datang ke sini? Shen Yuan kemudian berkata jika dia tidak melakukan apapun, dia hanya perlu sesuatu. Shen Yuan kemudian langsung mengatakan, Bu Li, selama 3 tahun di kampus, kau sangat peduli pada aku. Dulu aku menganggapnya biasa saja, tapi hari ini aku sadar betapa berharganya bantuanmu. Ini ada sedikit tanda terima kasih dari seorang murid, kau harus menerimanya. Dengan melihat hal ini, membuat Li Xiao kemudian berkata dalam hatinya, tas ini kelihatan mahal, tidak bisa aku ambil. Kemudian Li mengatakan kepada Shen Yuan, aku ini dosenmu. Ini memang tugasku dalam melakukan pengajaran. Tidak ada perlakuan khusus. Aku memperlakukan semua muridku dengan adil. Tidak perlu seperti ini. Setelah mendengar hal itu, Shen Yuan kembali berkata, ini hanya tiruan. Cuma 200 yuan. Bu Li, kau tahu kondisi keluargaku. Aku tak bisa membuang-buang uang sekarang ini. Bu, kau sudah banyak membantuku. Jika aku tidak melakukan apapun untuk berterima kasih, apakah aku pantas disebut manusia? Tas ini memang tidak mahal, tapi ini tanda terima kasih seorang murid. Jika kau tidak keberatan, tolong terima. Mau tidak mau pada saat ini, si Li Xiao mengatakan dalam hatinya, kalau aku menolak sekarang, rasanya aku meremehkannya.
Dalam situasi yang semacam ini, aku tidak boleh membuatnya lebih terluka. Ya, Li Xiao menerima hadiah itu. Nanti, ketika Shen Yuan ulang tahun, dia akan memberikan hadiah balasan. Tak lama kemudian, tumisnya pun gosong sehingga Li Xiao bergegas untuk menuju ke dapur. Sembari melakukan hal itu, Li Xiao kini berkata kepada Shen Yuan, "Kau belum makan, makan malam di sini saja." Kini, dengan mendengar hal itu, Shen Yuan mengatakan, "Ya, aku bisa melakukan itu. Selama pacarmu tidak keberatan, aku tidak masalah." Di dalam hatinya, Shen Yuan berkata, "Lagi pula, aku perlu mendekat untuk meningkatkan tingkat kesukaan dan mendapatkan lebih banyak cashback dari sistem." Tak lama kemudian ada pemberitahuan dari sistem di mana Bank of China, kartu Shen Yuan dengan nomor akhir 0098 menerima pemasukan sebesar 119.000 yuan yang itu langsung didapatkan pada 10 Mei pukul 6.45. Saldo saat ini bertambah menjadi 120.200 yuan. Shen Yuan tahu dananya telah masuk dan ini tidaklah scam. Shen Yuan memahami tas harga 39.800 yuan, cashback 3 kali lipat, berarti itu benar-benar membuatnya untung. Kini Shen Yuan sangat senang karena sebelumnya dia sempat menghabiskan 80.000 yuan, tapi menghasilkan sebanyak ini pertama kali baginya. Dan Shen Yuan mendapatkan semuanya sendiri. Inilah masa muda yang dia impikan, kemenangan yang luar biasa. Tak lama kemudian Li Xiao mengatakan kepada Shen Yuan, "Duduk dan makanlah." Ya, Shen Yuan pun kini mengatakan kepada Bu Li, "Hanya kita berdua makan, mana pacarmu?" Li Xiao yang mendengar hal itu kemudian mengatakan, "Apa yang kau katakan, Shen Yuan? Aku tidak punya pacar." Setelah itu tanpa diduga, Li Xiao kesulitan untuk melepaskan sesuatu di bagian belakangnya sehingga Shen Yuan langsung membantu itu. Ya, tubuh mereka kini menjadi semakin dekat. Saat ini, Shen Yuan pun benar-benar mendapatkan sebuah keberuntungan dan masakan akan segera diselesaikan. Tapi tak lama kemudian tiba-tiba seorang gadis dengan lantang mengatakan, "Kalian sedang apa itu?" Ya, gadis ini merupakan adik dari sosoknya Li Xiao yang bernama Li Fei. Kemudian Shen Yuan mengatakan jika dia tidak melakukan apapun. Mereka cukup terkejut dengan adanya hal ini. Namun saat kemudian Li Xiao menghampiri adiknya itu dan memperkenalkannya kepada Shen Yuan. Shen Yuan pun kini mulai menyapa Li Fei di sana. Namun Li Fei tampak sedikit judes. Saat ini tiba-tiba saja Shen Yuan mengatakan kepada Bu Li jika dia sudah makan sebelum kesini, jadi dia harus balik ke kampus sekarang juga. Dengan kondisi ini membuat Li Xiao berkata dalam hatinya, ini sebuah kebohongan. Dia padahal tadi mengatakan ingin makan dan jelas terlihat ingin duduk dan makan. Sesaat kemudian Li Fei mengatakan kepada Li Xiao, "Kak, dia punya niat yang buruk." Li Xiao kini mengatakan jika pria tadi hanya muridnya saja. Dengan mendengar hal ini, membuat Li Fei mengatakan, ini betul-betul nekat. Seorang murid berani mencoba mendekati gurunya. Si kakak pun mengatakan jika itu adalah semua omong kosong. Beberapa saat kemudian ketika Shen Yuan berada dalam perjalanan, dia pun kini bertanya-tanya siapakah yang harus dia belanjakan berikutnya. Bu Li dan Shen Yuan hanya punya hubungan sebatas guru dan murid. Lagi pula, si Bu Li itu bukan tipe cewek matre seperti Zhou Wanting. Sulit bagi Shen Yuan untuk melipat gandakan uangnya. Tak lama berselang, Shen Yuan bertemu dengan rekannya yang tampak sangat bersedih. Di sana, Shen Yuan mengatakan kepada Lao Huang, "Ada apa denganmu?" Lao Huang kini mengatakan kepada Shen Yuan dengan raut kesedihannya, "Shen Yuan, gebetanku Fang Minhui pergi nonton film dengan si bajingan Li Zanpeng itu." Yah, ini merupakan teman sekamar Shen Yuan. Di sana, sosok dari Shen Yuan menyadari Fang Minhui merupakan gadis tercantik di kelas perdagangan internasional angkatan 2020. Gadis ini merupakan gebetan sepihak Lao Huang. Mereka sama sekali tidak punya hubungan apapun, bahkan belum pernah bicara. Tak lama kemudian, Shen Yuan mengatakan kepada rekannya, "Cuma itu saja sampai membuat kau menangis." Kini rekannya yang bernama si Lao Huang langsung mengatakan, "Shen Yuan, kenapa kau mencoba menertawakanku?" Kemudian Shen Yuan mengatakan, "Jangan bercanda dulu, lihat siapakah yang datang."
Saat ini, Lawang benar-benar sangat terpesona ketika melihat Fang Minhui sedang berkeliaran di tempat itu. Kali ini, sosok dari Lawang mengatakan, "Ya, Minhui, dia cuma pergi nonton film dengan Li Sanpeng. Mereka tidak pergi ke hotel atau semacamnya. Aku senang sekali, aku masih punya kesempatan." Pada saat ini terjadi, Shen Yuan pun berkata dalam hatinya, "Menyukai seorang wanita tapi merendahkan diri sendiri seperti ini benar-benar sangat gila. Lahuang, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan hasil yang baik?" Tak lama kemudian tiba-tiba, Shen Yuan menyadari akan satu hal, di mana ternyata Minhui mendapatkan kesukaan terhadap sosok dari Shen Yuan sebesar 72. Kini Shen Yuan sangat tak menyangka akan adanya hal itu, karena gadis ini juga punya angka kesukaan, bahkan lebih tinggi ketimbang Bully. Setelah itu, Fang Minhui pun berbincang dengan temannya. Di sana temannya mengatakan kepada Fang Minhui jika Shen Yuan telah dicampakkan oleh pacarnya. Fang Minhui cukup terkejut mendengar hal itu. Dan ketika ini sedang terjadi, Fang Minhui teringat akan momen sebelumnya, di mana dulu saat pelatihan militer di awal sekolah, Fang Minhui sempat cukup dekat dengan Shen Yuan dan memberikan Shen Yuan minuman. Saat ini, teman Fang Minhui berkata, "Anak orang kaya yang sombong itu bisa dimaklumi karena punya uang. Tapi kalau keluarganya sudah bangkrut, masih tetap sombong, siapapun pasti akan putus dengannya. Syukurlah kalian tidak bersama. Kalau tidak, 3 tahun masa mudamu akan terbuang sia-sia." Dengan kondisi ini, membuat nilainya pun turun seketika, dan disadari oleh Shen Yuan. Shen Yuan berkata dalam hatinya, sangat jarang bertemu dengan seseorang yang baik hati dan menghasilkan pendapatan. Tapi mengapa nilainya turun begitu cepat? Setelah itu, Shen Yuan berkata kepada temannya, "Lao Fuang, aku tanya kepadamu, jika Fang Minhui menjalin hubungan denganku, apakah kau keberatan?" Dengan mendengar hal itu, Lao Fuang kemudian mengatakan, "Aku sebenarnya tidak percaya dengan kemampuanmu, dan masalah utamanya, kau sama sekali tidak mungkin bisa mendapatkan bunga kelas. Kau masih mengira dirimu anak orang kaya padahal kau sudah miskin. Tapi kalau dipikir-pikir, aku tidak keberatan. Selama dia tidak bersama dengan Li Sanpeng, dengan pria manapun aku tidak peduli." Setelah mendengar semua itu, Shen Yuan kemudian berkata, "Teman baik, aku hanya menunggu kata-katamu. Sekarang aku akan maju." Ya, sosok dari Lahuang benar-benar mau tak mau harus mempercayai itu. Shen Yuan kini langsung bertemu dengan Minhui. Dengan reaksi yang tidak terduga, teman Minhui mencoba untuk menolak itu. "Shen Yuan, ada perlu apa kau mencari Minhui kami?" Dengan mendengar hal itu, Shen Yuan kemudian berkata, "Aku ingin tahu apakah besok Minhui ada waktu. Aku sedang memesan tempat di Sing Sushi Season Kaiseki. Apakah dia bisa menemaniku?" Minhui yang mendengarnya kemudian berkata, "Shen Yuan, apakah kau mengajakku makan bersama?" Minhui masih tidak percaya ini akan terjadi, karena bagi mereka, restoran Jepang dengan harga mulai dari 1.000 per orang itu adalah restoran yang cukup mahal, apalagi itu merupakan Sing Sushi. Kali ini, Shen Yuan membenarkannya dan berkata, "Ya, setelah makan, nanti kau temani aku jalan-jalan sebentar. Aku ingin meminta pendapatmu untuk memilih hadiah ulang tahun untuk adikku. Jika bisa, beri aku jawaban besok siang." Ya, setelah itu Shen Yuan lalu pergi meninggalkan tempat itu. Dan dengan segala yang terjadi ini, Minhui berkata kepada rekannya, "Aku baru saja menonton film dengan Li Sanpeng, lalu besok langsung pergi makan dengan Shen Yuan. Apakah ini tidak apa-apa?" Temannya pun berkata, "Apa yang kau katakan tidak apa-apa itu? Si Shen Yuan mengajak kau makan di restoran Jepang kelas atas." Shen Yuan itu memang agak sombong, tapi setidaknya dia tampan. Li Sanpeng itu dia hanya mengandalkan kekayaan keluarganya. Kalau saja kondisi keluarga Shen Yuan membaik sedikit saja, dia pasti bisa mengalahkan Li Sanpeng. Sangat jauh sekali. Kalau kau tidak pergi, rasanya sayang sekali. Lagi pula, itu cuma makan dan jalan-jalan saja. Tidak ada yang lebih. Nanti aku bisa membantumu." Minhui pun mengerti akan semuanya. Waktu pun kian berlalu dan mereka berdua kini langsung menuju ke sebuah tempat. Di sana, setibanya di restoran, pelayan mengatakan, "Tuan Shen, ini paket makan untuk 2 orang yang Anda pesan. Selamat menikmati hidangan." Dan ketika duduk di sana, Minhui berkata kepada Shen Yuan,
aku mendengar keluargamu sedang mengalami kesulitan. Tidak perlu menghamburkan uang seperti ini. Shen Yuan kemudian berkata, tidak masalah. Makanan Jepang di restoran ini rasanya tidak ada yang bisa dikritik. Memang sepadan. Ya, saat ini Shen Yuan benar-benar cukup pangling ketika melihat sesuatu di tubuhnya Minhui ini. Dia berkata, aku tak tahan dengan pose ini. Tapi aku harus tenang agar bisa mencapainya. Kemudian Minhui berkata kepada Shen Yuan, kenapa tiba-tiba mengajakku makan? Benarkah ini hanya untuk membantumu memilih hadiah untuk adikmu? Shen Yuan mengatakan, ya, aku memang sudah lama ingin mengajakmu makan. Hanya saja belum menemukan kesempatan. Tiba-tiba, nilai kesukaan dari Minhui berkurang. Atas adanya hal ini membuat Shen Yuan tahu jika sebenarnya kemungkinan si gadis ini tidak puas dengan jawaban yang disampaikan oleh Shen Yuan. Karena tingkat ketertarikan tiba-tiba menurun. Dan dengan kondisi ini, Shen Yuan langsung menegaskan, saat pelatihan militer dulu, kau sering membelikanku minuman, lalu menemaniku berbincang di WeChat pada malam hari. Aku selalu mengingat hal itu di dalam hati. Dengan mendengar hal itu, sontak membuat Minhui terkejut. Rasa sukanya kini kembali meningkat. Dan Shen Yuan jelas tidak bisa melupakan itu semua. Shen Yuan saat ini harus bisa tenang mengendalikan situasi yang ada. Singkatnya, 40 menit kemudian, pelayan mengatakan, Tuan, total pengeluaran kali ini adalah 2.920. Karena kamu adalah anggota toko kami, setelah diskon menjadi 2.774. Shen Yuan mengucapkan terima kasih. Saat ini terjadi, Minhui yang tahu tentang jumlah pengeluarannya mulai berkata dalam hatinya, uang sakuku saja sebulan hanya 3.000. Biaya makan kali ini hampir setara dengan uang sakuku sebulan. Sebaliknya, Li Zanpeng saat pergi menonton film malah sok bermoral, bilang lebih baik makan seadanya di kantin sekolah dulu. Lalu, lain kali baru makan di luar. Jelas-jelas keluarganya kaya tapi dia sangat pelit. Tak berselang lama kemudian, Shen Yuan mendapatkan notifikasi dari sistem yang berisi habiskan uang untuk lawan jenis dengan tingkat ketertarikan di atas 60, dapatkan perhatian lawan jenis, dan hadiah misi. Biaya yang dihabiskan untuk lawan jenis akan dikembalikan 3 kali lipat kepada pemilik misi. Untuk setiap peningkatan 3 poin dalam tingkat ketertarikan, jumlah cashback akan berlipat ganda. Ya, kali ini Shen Yuan mulai berkata dalam hatinya. Ketika pertama kali bertemu, tingkat ketertarikannya 72, sekarang sudah naik menjadi 76. Begini cara kerja mendapatkan hati wanita. Rasanya makan sekali lalu untung 10.000 ini benar-benar luar biasa. Semakin dilihat semakin menarik. Mungkin inilah yang disebut dengan kekuatan uang. Ya, Minhui kini langsung mengambil inisiatif dan mengatakan kepada Shen Yuan, ayo pergi, kita masih harus ke Goujin untuk memilih hadiah untuk adikmu. Singkatnya, tibalah mereka di sana dan tidak diduga ada sosok Wanting dan juga pacarnya yang kini mulai ragu dengan kedatangan dari Shen Yuan di tempat itu. Si Wanting yang melihat itu kemudian berkata dalam hatinya, kenapa pria itu ada di sini? Kemarin baru saja putus denganku, tapi hari ini sudah jalan dengan orang yang baru. Pria kacamata kemudian mengatakan, apa-apaan ini semua? Seorang mahasiswa miskin berani-beraninya belanja di tempat yang seperti ini. Di dalam hatinya, si kacamata tampak sangat iri terhadap Shen Yuan ini. Dia sudah kerja mati-matian, membelikan begitu banyak tas supaya Zhuanting mau dengannya, tapi bocah ini yang punya banyak utang masih bisa dapat cewek yang cantik. Setelah itu, Minhui pun langsung diajak oleh Shen Yuan untuk bergegas masuk ke dalam. Namun pria kacamata mencoba untuk melarang itu dan mengatakan, Shen Yuan, mumpung sudah sampai di depan, kenapa tidak masuk sekalian? Lagi pula melihat saja tidak perlu mengeluarkan uang. Di sana Wanting juga bertanya kenapa Shen Yuan bisa ada di tempat ini. Sehingga hal ini membuat Shen Yuan langsung menjawabnya, kebetulan sekali aku kesini untuk jalan-jalan dan memilih hadiah untuk adikku. Dengan mendengar hal itu, si pria kacamata berkata, kalau mau beli hadiah, harusnya kau ke pasar grosir mainan, bukan ke sini. Kau tidak akan sanggup untuk membeli. Setelah itu, Wanting langsung menuju ke Minhui dan berkata, gadis kecil, meskipun aku tidak mengenalmu, tapi aku ingin memberi saran dengan baik. Jangan sampai tertipu oleh orang seperti dia. Tak lama kemudian, Shen Yuan langsung mencoba melindungi Minhui dengan menegaskan, apa urusannya denganmu? Dan kenapa bilang menipu? Aku tidak menipu siapapun. Apakah aku pernah menipumu? Tak lama setelah itu juga, pria kacamata langsung angkat bicara. Shen Yuan,
Kau tidak seharusnya berbicara seperti itu kepada Wanting. Seorang pria harus punya sikap yang elegan, apalagi Wanting itu mantan pacarmu. Kami semua tahu kondisi keluargamu, sudah bangkrut dan masih berhutang. Jadi, tidak perlu berpura-pura jadi orang kaya, tidak ada yang menertawakanmu. Pada saat ini terjadi, Shen Yuan pun mengatakan dalam hatinya, benar-benar menjijikan melihat dua orang ini. Mereka memang pasangan yang sangat cocok. Tak berselang lama kemudian tiba-tiba sistem memberikan sesuatu. Kehidupan yang sempurna tidak seharusnya diremehkan oleh orang lain. Misi pun kini telah ditetapkan. Habiskan untuk lawan jenis dengan tingkat ketertarikan di atas 60 dan buat orang lain mengalami peningkatan emosi negatif. Hadiah misi, jika seseorang mengalami peningkatan emosi negatif akibat tindakan pemilik misi, setiap kenaikan 5 poin akan menggandakan pengembalian biaya yang telah dikeluarkan untuk lawan jenis. Dengan catatan, misi ini dapat ditumpuk dengan cashback konsumsi untuk lawan jenis. Dan dengan segala yang terjadi ini, Shen Yuan tahu jika ketertarikan orang-orang ini negatif terhadap Shen Yuan. Shen Yuan berkata dalam hatinya, awalnya aku ingin memberi kalian sedikit muka dan tidak membuat kalian malu di tempat ramai. Tapi justru kalian berdua yang terus mencari masalah. Sekarang sistem sudah mengeluarkan misi, jadi makin tidak ada alasan untuk tidak bertindak. Kemudian Shen Yuan bergegas mengajak Minhui untuk masuk ke dalam dan melihat-lihat. Setibanya di dalam, para pegawai toko kini mulai berbincang. Shen Yuan bisa dibilang pelanggan lama, kau yang layani dia. Satunya mengatakan, aku tidak mau. Mantan anak orang kaya yang sudah bangkrut, apa bagusnya dilayani. Terakhir kali, aku yang repot mengurus seseorang, sosialita palsu yang cuma melihat saja dan tidak beli. Meski mendengar hal itu, temannya pun menegaskan, aku bilang kau yang pergi jadi kau harus pergi. Mau tak mau, si Nona Cui pun bergegas melakukan itu. Sementara itu Wanting ini berkata kepada Jun Ge sang pria kacamata, aku sudah memilih bisa bayar sekarang. Ya, kini pegawai langsung mencoba menyambut itu. Saat ini terjadi, Cui hanya bisa berkata dalam hatinya, pelanggan berkualitas yang pasti belanja selalu jadi milik orang ini. Sementara pelanggan yang cuma lihat-lihat tanpa beli selalu dilempar ke aku. Ini benar-benar gila. Setelah itu, pelayan tadi pun bergegas menyambut Wanting dan berkata, Nona, kau punya selera yang luar biasa. Sangat cocok dengan auramu. Tidak seperti beberapa pelanggan lain yang sama sekali tidak punya selera. Nona, beberapa aksesoris ini juga sangat cocok dengan tas yang baru saja kau pilih. Mau coba dulu? Saat dipakai terlihat sangat bagus. Hanya saja, harganya sedikit mahal. Kalau di total semuanya sekitar 100.000. Sementara itu pada saat ini Shen Yuan mengatakan kepada Minhui tidak perlu berhemat untukku. Minhui kemudian mengatakan, ya menurutku tas tangan ini bagus. Model yang itu juga terlihat lebih muda. Sepertinya adikmu akan menyukainya. Ketika ini terjadi, Cui mencoba untuk memberikan peringatan. Kedua tas ini harganya lebih dari 50.000, cukup mahal. Kemudian kita kembali dengan Jun Ge yang kini mulai berkata dalam hatinya, 100.000 totalnya, ini boros sekali. Kupikir cukup beli tas 20.000 saja. Sudah cukup untuk menyenangkan gadis ini. Tapi ternyata dia mau satu set seharga 100.000. Kini Wanting menggoda Jun Ge dengan mengatakan, gesek kartunya sayang. Shen Yuan sedang melihat, tunjukkan sedikit kekuatanmu sebagai pacar. Di dalam hatinya, Jun Ge tampak sangat risau dengan kondisi ini, karena uang yang sebanyak itu tampaknya tidak ada di kartunya. Setelah itu kita kembali dengan Shen Yuan yang kini berkata, Nona, aku ambil kedua tas ini, lalu aksesoris yang direkomendasikan tadi, aku juga mau. Wanting dan juga Jun Ge tampak sangat terkejut ketika mendengar pembicaraan itu, dan termasuk juga Minhui beserta si pelayan Cui. Kali ini Cui pun mengatakan, jika ini adalah hal yang tidak pernah dia duga, bukankah pria ini tidak punya uang? Namun Cui tetap mengatakan, ya Tuan Shen, total untuk dua tas dan aksesoris adalah 131.000. Dan setelah mendengar itu, Shen Yuan bergegas untuk melancarkan aksinya membayar itu karena uangnya cukup. Kartu pun langsung digesek begitu saja. Dan si pelayan Cui pun langsung mengambil kartu itu berkata dalam hatinya, kukira tadi aku hanya membuang-buang waktu saja, tapi ternyata pria ini langsung beli dua tas, plus satu set aksesoris, satu transaksi lebih dari 130.000. Tidak disangka, Tuan Shen malah lebih royal dan lebih mewah daripada sebelumnya. Pada saat ini terjadi, tiba-tiba Wanting sangat geram dan mengatakan,
Shen Yuan, bukannya keluargamu sudah bangkrut. Dari mana kau mendapatkan uang yang sebanyak itu? Jangan-jangan kau sampai harus pinjam uang. Meski mendengar hal yang semacam ini dengan tenang, Shen Yuan mengatakan, kalian boleh berpikir sesuka kalian. Kemudian Shen Yuan langsung mengatakan dan menuju kepada si Jungi itu. Kau kelihatannya tidak kekurangan uang. Gimana kalau kau juga belikan lagi satu tas untuk Zhuanting? Cuma sekitar 20.000. Itu uang kecil bagimu. Sebagai pria, selain berwibawa juga harus dermawan. Mobil Audi A8-mu itu setidaknya berharga 600-700 ribu. Masa iya masih perhitungan soal uang segitu? Tak lama kemudian, Wanting menegaskan kepada Jungi, tunjukkan kemampuanmu, jangan sampai kita kalah. Kali ini Jungi hanya berkata dalam hatinya, Audi A8-ku itu dibeli dengan kredit. Mana mungkin aku bilang ini keting. Sial, anak ini benar-benar menusuk ke titik lemahku. Tak lama kemudian langsung saja, si Jungi pun berpura-pura mengangkat telepon dari seseorang. Dengan kepura-puraannya, sosok dari Jungi mengatakan, siapa yang menyuruhmu memutuskan? Bukankah aku sudah bilang bahwa proyek bernilai jutaan tidak boleh diputuskan tanpa aku? Kali ini Wanting dan Jungi bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Dengan kondisi ini, membuat Shen Yuan berhasil mendapatkan emosi negatif dari mereka dan telah mencapai target. Saat ini Shen Yuan tidak mau berdebat dengan mereka, yang penting misinya sudah selesai. Kemudian Shen Yuan memilih untuk memberikan hadiah ini kepada Min Hui, sehingga Min Hui kemudian berkata, tidak bisa Shen Yuan, ini terlalu mahal. Shen Yuan yang mendengar itu berkata, tidaklah apa-apa, ini cuma sebuah tas saja. Mengikuti aku malah membuatmu dihina dan dicemooh oleh dua orang menjijikan itu. Aku merasa tidak enak. Anggap saja ini permintaan maaf dariku. Terimalah, aku mohon, terima saja. Mau tak mau Min Hui menerima hal itu dan berterima kasih. Dengan mendengar hal itu, Shen Yuan kemudian berkata, jangan buru-buru untuk berterima kasih. Masih ada ini dan juga yang lain. Semuanya untukmu. Mendapati hadiah itu membuat si Min Hui berkata, bukankah ini semua untuk adikmu? Shen Yuan kemudian mengatakan, aku tidak tahu apakah adikku akan menyukainya, tapi yang aku tahu, setidaknya kau menyukai tas ini. Di dalam hatinya, Shen Yuan berkata, mana mungkin aku benar-benar membelikan ini untuk Shen Xuan, si bocah nakal itu. Dia pasti akan memarahiku karena boros, lalu sekalian mengadu ke orang tua. Dari awal, kedua tas ini memang untuknya. Cepat, terima saja biar dia bisa dapat cashback. Kemudian di dalam hatinya, sosok dari si Min Hui berkata, satu saja sudah cukup berlebihan. Kalau aku menerima semuanya, bukankah aku akan dianggap sebagai cewek matre? Yah, sosok dari si Min Hui mencoba menolak itu, tapi dengan paksaan, Shen Yuan mengatakan, tidak masalah, ambil saja. Ini baru permulaan. Kita masih punya banyak waktu ke depan. Terima saja. Kalau terus menolak, aku bakal sedih. Mau tidak mau, sosok dari si Min Hui bergegas menerimanya. Dengan kondisi yang ada, sistem mungkin mengatakan, selamat kepada tuan rumah, Anda telah menyelesaikan tugas terbatas waktu. Tugas kali ini menghasilkan total 15 poin emosi negatif, sehingga jumlah yang dibelanjakan akan dikembalikan 3 kali lipat. Ditambah dengan bonus dari pengeluaran untuk lawan jenis, total pengembalian kali ini adalah 6 kali lipat. Yah, Bank Konstruksi kini langsung mengatakan kartu Anda dengan nomor akhir 0098 menerima pemasukan sebesar 786.000 pada 11 Mei pukul 9. Saldo saat ini menjadi 786356. Kemudian Shen Yuan berkata dalam hatinya, Min Hui sekarang kayak pohon duit buat aku. Harus aku rawat baik-baik. Tidak boleh ada kejadian yang bikin dia ilfil. Shen Yuan kemudian mengajak Min Hui untuk bergegas pulang. Di dalam hatinya, Shen Yuan sangat menyayangkan kejadian ini karena sebenarnya dia sangat ingin main kartu, tapi tidak boleh buru-buru. Dia harus lebih ngalir, lebih enak. Kini juga sosok dari si Min Hui berkata dalam hatinya, Shen Yuan sangat beda dengan Li Zanpeng. Dia tidak ngajak ke hotel. Kalau saja Shen Yuan mengajak, maka mungkin aku juga bakal mau. Waktu pun kian berlalu dan kita diperlihatkan dengan kesombongan para pasukan dari Li Zanpeng. Teman Zanpeng di sana mengatakan, aku iri sekali denganmu. Diam-diam sudah bisa mendapatkan cewek yang paling cantik di kelas. Kita masih jomblo semua. Yah, nggak nyangka, kau yang duluan dapat kesempatan. Kemudian Li Zanpeng menyapa Shen Yuan yang baru tiba di sana.
Iya, ini harus kita rayakan. Minimal kita bisa mendapatkan makanan yang enak. Kita akan mengajak satu kelas untuk mengabadikan momen ini. Setelah itu, Shen Yuan masuk ke dalam kamarnya dan bertemu dengan temannya. Temannya mengatakan kepada Shen Yuan, "Dengar nggak? Si brengsek Li Zanpeng pamer sekali abis nonton film sama cewek paling cantik di kelas. Jelas banget hal ini ditujukan buat kita anak-anak kamar 503. Kini Shen Yuan dengan tenang menegaskan, dia tidak akan bisa bertahan lama. Fang Minhui tidak bakal lama sama dia itu. Temannya pun kini berkata, "Kau jangan ngelantur. Fang Minhui semalam sudah nonton film sama dia. Siapa yang tahu mereka sudah ngelakuin banyak hal juga. Lagi pula, hari ini dia juga menolak kamu buat kencan. Berarti emang dia sudah punya Li Zanpeng." Di sini Shen Yuan tidak mau mengatakan apapun tentang hubungannya. Shen Yuan saat ini malah fokus untuk melihat saldo di rekeningnya. Duitnya sekarang lagi banyak dan besok dia akan pulang ke rumah. Di rumah, Shen Yuan kita pun diperlihatkan dengan paman sepupu Shen Yaodei yang kini melihat Shen Yuan pulang. Ya, di sana Shen Yuan mulai menyapanya. Kali ini, si ayah mengatakan kepada Shen Yuan, "Orang dewasa sekarang sedang berbincang, kau masuk dulu sana. Ayah dan ibu mau ngomongin sesuatu dengan paman kamu ini." Ya, si ayah mengatakan kepada Yaodei, "Aku paham kesulitanmu, tapi tolong kasih aku waktu lagi. Aku ada satu batch barang yang bentar lagi cair, nanti aku langsung bayar sebagian ke kamu." Yaodei kemudian berkata, "Kak, sebagian saja pasti tidak cukup. Aku 2 hari ini harus muterin uang, aku butuh semuanya." Di sana, si ibu Shen Yuan berkata, "Shen Yaodei, tidak begitu caranya. Waktu itu kamu nggak punya uang buat buka usaha cuci mobil. Siapa yang meminjamkan kamu 300 juta? Setelah kami berikan pinjaman, kau tidak pernah nagih. Sekarang kami cuma minjam 200 juta, tapi malah kau tagih berkali-kali, maksudnya apa?" Saat ini si ayah mencoba menenangkan. "Udahlah, jangan banyak bicara. Dia juga pasti punya masalah tersendiri." Si ibu tetap mengatakan, "Masalah apa? Aku sudah tanya istrinya, dia sama sekali tidak butuh uang buat muterin usaha." Yaodei kemudian berkata, "Utang ya harus dibayar. Untungnya kita masih saudara, makanya masih bisa ngomong baik-baik. Kalau orang lain, kau udah bakal ngerasakan apa itu debt collector." Mendengar hal itu, si ibu sangat kesal dan berkata, "Kau ini mau main kasar dengan kami, ya Tuhan. Keluarga Shen kamu benar-benar tidak tahu balas budi. Dulu aku sangat baik terhadap kamu." Kini si ayah lagi dan lagi mencoba menenangkan. "Sudahlah, bukannya masih ada perhiasan emas. Coba cari di rumah kita. Jual saja buat bayar utang. Nanti kalau ada uang kita beli lagi." Mau tidak mau si ibu akan bergegas melakukannya. Namun, tak berselang lama kemudian tiba-tiba Shen Yuan mendapatkan misi dari sistem. Karena hidup sempurna tidak boleh punya hutang. Misi terbatas yaitu lunasi hutang keluarga atau hutang sendiri. Dengan hadiah, semua hutang yang dilunasi akan dikembalikan 2 kali lipat. Jika melunasi 200 juta pertama, Shen Yuan akan mendapatkan timbal balik 1 miliar khusus untuk membeli mobil. Shen Yuan pun kini tahu misi ini datangnya tepat waktu. Walaupun sebelumnya tidak ada misi, dia juga tetap akan membantu melunaskan utang ayahnya. Kembali ke si ibu dan kini dia berhasil mendapatkan perhiasan itu. Dia juga berkata, "Semua perhiasan yang kita ada, semuanya di sini. Aku tidak pernah tega buat menjual ini semua meskipun kita lagi susah. Ini ada beberapa juta, jadi bawa dulu." Kali ini dengan mendengar semua ini membuat Shen Yuan tampak sangat bersedih. Shen Yuan menyadari jika dulu saat dia kekurangan uang buat beliin tas Zouanting, dia sempat mengambil 2 cincin emas dari kamar ibunya buat dijual. Saat itu Shen Yuan benar-benar durhaka. Setelah itu Shen Yuan langsung keluar dari kamar dan berkata, "Ayah, ibu, aku punya uang." Si ayah tampak tidak percaya akan perkataan dari Shen Yuan itu. Si ibu juga mengatakan, "Kau sudah lihat kondisi keuangan kita. Saat ini bukan waktunya untuk bercanda." Ketika ini terjadi, Shen Yuan dengan tegas menegaskan, "Aku serius. Dengarlah suara uang masuk ke rekening ini." Ya, si ayah dan ibu sangat terkejut mendengar semua itu, dan mereka semua menyaksikan jika terdapat banyak uang di rekening Shen Yuan. Mereka bertanya dari mana Shen Yuan mendapatkan semua uang ini. Shen Yuan dengan kepura-puraannya mengatakan, "Dulu ketika kalian mengasihkan banyak uang jajan kepadaku, aku invest bareng temanku di koin BT. Dia suruh aku tahan dulu. Katanya nanti naik banyak, baru sekarang aku cairin."
Alasan ini harusnya cukup masuk akal, soalnya dulu Senyawan benar-benar punya uang jajan yang lumayan. Dengan segala yang terjadi, si ibu dengan bangga mengatakan, "Gila nak, kau benar-benar menyelamatkan keluarga kita." Si ayah juga mengatakan hal yang sama. Mereka kemudian langsung melunaskan hutang kepada Yaude itu, dan Yaude ini langsung diusir sekarang juga. Mulai dari sekarang, keluarga mereka tidak ingin bertemu dengan Laude lagi. Atas kondisi yang ada, Yaude pun mau tak mau harus segera cabut dari tempat ini, karena dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Ketika dicampakkan keluar dari rumah, Yaude hanya bisa berkata dalam hatinya, "Sepupuku utang hampir 1 M. Aku kira makin lama dia bakal makin kesulitan cari uang, makanya aku buru-buru nagih. Tapi kok tiba-tiba bisa bayar lunas. Jangan-jangan dia mendapatkan bisnis baru yang cuannya besar. Kalau gitu, dia itu bakal makin kaya. Tapi sekarang aku sudah dicampakkan seperti ini. Gimana aku mau nagih lagi ke depannya?" Yaude pun cukup menyesali semua ini. Tak lama setelah itu, sistem pun mengatakan kepada si Senyawan, jika saat ini misi telah berhasil dilakukan, hadiah akan dikirimkan. Yah, saldo rekening 0098 Senyawan bertambah 400 juta. Saat ini saldonya 1M186.356.000. Dan tidak cuma itu, ada saldo khusus untuk membeli mobil 1M. Dan saat ini, saldo Senyawan meningkat menjadi 2,186.356. Dengan kondisi yang ada ini, membuat Senyawan berkata dalam hatinya, "Selain duit buat beli mobil, aset bersihku sudah lebih dari 1M. Tidak menyangka, pulang kampung bukan cuma bantu orang tua, tapi juga dapat rezeki yang nomplok. Tapi kalau mau benar-benar melunaskan semua hutang keluarga, masih butuh banyak banget. Jadi, duit 1M ini kalau dikasih kaya semuanya juga tidak cukup. Mending aku putarin dulu biar lebih banyak." Saat ini, Senyawan juga menyadari dengan hitungan kasarnya dia paling bisa kasih ayahnya 200 juta lagi. Ya, Senyawan langsung mengatakan kepada ayahnya, "Sebenarnya aku masih ada uang yang belum aku ambil, sekitar 200 juta. Apakah kalian butuh sekarang ini?" Si ibu kemudian mengatakan, ibu rasa mending disimpan dulu. Hutang yang lain belum terlalu mendesak. Namun sang ayah sepertinya merespon sesuatu. Si ayah ingin 50 juta dulu. Dengan begitu, membuat Senyawan berkata, "Nah gitu dong, ini baru benar." Ya, dengan melihat semua ini, membuat Senyawan teringat akan masa lalunya ketika dulu dia meminta uang kepada ayahnya. Perasaan yang sama ini mirip sekali dengan ayahnya. Memanglah buah tidak jatuh dari pohonnya. Waktu pun kian berlalu dan tibalah Senyawan di kampus. Dia saat ini bertemu dengan dosen Li Xiao. Di sana dia menanyakan, kenapa dosen pembimbing ada di sini. Saat ini, Li Xiao mengatakan jika siang ini dia tidak ada kelas. Kali ini Senyawan mengatakan, malam ini ada waktu atau tidak? Aku mau mentraktir makan. Soalnya, terakhir kau udah traktir aku. Jadi kita harus gantian. Pada saat ini terjadi, tiba-tiba ada adik dari Li Xiao yang kini menatap tajam. Itu adalah Li Fei. Saat ini terjadi, Senyawan benar-benar panik. Dia tidak dapat menghandle situasi ini, jadi dia akan pergi sekarang juga. Senyawan beralasan kepada dosennya, jika dia baru ingat ada urusan di kampus. Kayaknya malam ini tidak bisa dilakukan. Ketika Senyawan pergi meninggalkan tempat itu, si adik mengatakan kepada Li Xiao, "Tuh kan, aku sudah mengatakan anak itu pasti ada maunya." Di sini Li Xiao hanya mengatakan, "Mungkin memang cuma mau makan doang. Lagian, walaupun dia ada maksud lain, aku juga tidak bakal menerima." Beberapa saat kemudian, Senyawan menyadari jika hari ini panas sekali. Dulu pas naik mobil, sambil menyalakan AC, dia memegang tangan Zhuanting, rasanya enak sekali. Masih terus terbayang rasanya itu. Teringat akan semua ini membuat Senyawan pun akan segera menggunakan uang khusus buat beli mobilnya untuk bergegas membeli mobil yang baru. Senyawan kini mengajak Minhui untuk melihat-lihat mobil. Minhui pun sepakat akan hal itu karena dia juga tidak ada kelas. Kemudian kita pun diperlihatkan dengan Minhui dan temannya. Temannya mengatakan, "Wah, kalian sudah mencapai tahap lihat mobil barengan. Ini sudah makin dekat. Jangan-jangan nanti malam kau juga tidak akan balik ke asrama." Minhui pun kini mengatakan, "Jangan berkata sembarangan, kami belumlah pacaran." Kemudian temannya mendekat dan berkata, "Minhui, kau beruntung sekali mendapatkan cowok kaya raya. Dan yang paling penting, dia juga sangat ganteng. Sepertinya kamu benar-benar mendapatkan jackpot."
Waktu pun kian berlalu, dan setibanya Senyuan dan Minhui di showroom mobil, dia bertemu dengan salah satu pelayan yang kini mengatakan, "Halo, ada yang bisa saya bantu? Apakah kalian sedang mencari mobil yang jenisnya seperti apa?" Ya, saat ini pelayan menyadari jika Minhui ada di tempat itu. Minhui juga merasakan hal yang sama. Ini merupakan kakak kelas Qin. Minhui tahu kakak kelas Qin yang ini dulu naksir pas waktu SMA. Kok bisa mereka ketemu di sini? Kemudian Qin langsung mengatakan kepada si Minhui siapakah orang yang ada di sampingnya. Senyuan langsung mengatakan jika dia adalah teman dari Minhui. Kini si Qin mengatakan, "Oh begitu, salam kenal. Kalian mau cari mobil tipe apa?" Senyuan langsung mengatakan dia akan memilih M9. Dengan mengetahui hal ini, membuat sosok dari si Qin berkata, "Unitnya ada di sana. Kalian bisa lihat-lihat atau coba masuk ke dalam." Di dalam hatinya, Qin berkata, "M9 paling murah saja 500 juta. Kalau sampai beli bakal kena sampai 600 juta lebih. Anak ini kelihatan biasa saja, tidak mungkin sekaya itu. Bawa cewek ke showroom mobil buat gayaan-gayaan saja. Seperti mencari muka." Saat ini, si Qin menyadari Minhui sudah bertambah cantik semenjak dia kenal dulu, benar-benar menjadi idaman. Sosok dari Qin benar-benar mencoba menghayal. Sekarang ini dia sudah beda, gaji sebulan sudah belasan juta, bawa ekor 200 juta ke kantor, jadi sales terbaik di sini. Cewek zaman sekarang yang realistis pasti akan memilihnya. Kemudian Qin berkata kepada Minhui, "Lama tidak bertemu. Malam ini apakah ada waktu? Kita bisa bernostalgia." Namun sayangnya Minhui mengatakan jika dia ada urusan lain malam ini. Tak lama kemudian ketika sedang mengendarai mobilnya, Senyuan mengatakan kepada si Qin apakah bisa diatur jadwal buat test drive. Pada saat ini terjadi, Qin hanya berkata dalam hatinya, "Pria ini benar-benar pengacau, padahal aku masih berbincang dengan Minhui, tapi dia malah menggangguku." Kemudian Qin berkata kepada Senyuan, "Maaf sekali, unit test drive-nya sedang dipakai bos keluar, jadi hari ini tidak dapat untuk dicoba." Senyuan yang tahu akan hal ini berkata dalam hatinya, "Aku bukanlah orang baru di dunia otomotif. Tadi sebelum masuk showroom, aku sudah lihat unit M9 masih ada di parkiran depan. Kalau dia bilang tidak ada berarti dia sengaja untuk menolakku." Kemudian Senyuan meminta kepada resepsionis untuk memanggilkan sales yang lain. Dia mau test drive. Ya, kini sales lain pun tiba di tempat itu. Dengan kecantikannya, dia bernama Sena, sales di tempat ini. Mengetahui adanya Sena membuat Senyuan tampak cukup terkejut dengan raut dan kemulusannya. Beberapa saat setelah itu, teman dari Qin yang mengatakan, "Bukankah itu tadi klienmu? Kenapa Sena yang mengambil alih?" Saat ini Qin mengatakan, "Aku terlalu malas untuk itu. Biarkan saja dia mengambil alih. Ada anak muda yang bilang dia mau coba dan beli M9. Itu tidaklah mungkin." Kini temannya mengatakan, "Kalau dia suruh beli, janganlah menyesal." Qin pun kini berkata, Aku sudah banyak melihat cerita itu semua. Sudah muak dengan cerita anak muda yang membawa pacarnya ke sini hanya untuk pamer." Kembali ke Senyuan yang kini mendapatkan pengajaran dari Sena. Sena mengatakan jika mobil canggih ini dilengkapi dengan radar laser 192 baris. Bagaimana rasanya setelah mengendarai? Pada saat ini terjadi, Senyuan fokus terhadap perkataan dari Sena itu. Sena tampak sangat profesional, wajahnya, mulutnya dan tubuhnya benar-benar mengesankan dan tidak kalah mengesankan dari Fang Minhui. Meski seperti itu, Senyuan masih tetap overthinking karena dia tahu sekarang di dunia otomotif sudah biasa kalau sales cewek berurusan dengan pelanggan pria, dia selalu melakukan penjualan dengan cara apapun. Kemudian Sena mengatakan kepada Senyuan, "Apakah Anda tidak mengetahui konfigurasi dari mobil ini? Apakah Anda penasaran berapa harganya?" Senyuan mengatakan, "Apakah mobil ini sudah tersedia? Kalau ada, saya langsung mengambilnya." Dengan mengetahui adanya perkataan itu membuat Sena berkata dalam hatinya, kebanyakan pelanggan biasanya berkali-kali datang untuk bertanya dan menanyakan harganya. Tapi pria ini dia hanya melakukan test drive saja, namun tidak menanyakan harganya. Apakah pria ini benar-benar orang kaya? Jika dia memang akan membelinya, kenapa Qin yang malah menolaknya? Kemudian Sena mengatakan kepada Senyuan, "Maaf, untuk saat ini kami tidak punya model mobil ini. Akan tetapi di cabang lain masih ada.
Jika Anda mau, kami bisa mentransfernya ke toko dalam waktu seminggu. Shen Yuan pun kini mengatakan, baguslah. Hari ini, aku akan memesan mobilnya terlebih dahulu. Dengan mendengar hal ini, membuat sosok dari Sena kembali berkata dalam hatinya, uang mukanya saja lebih dari 600.000 yuan. Jadi, dia bisa beli kapan saja. Siapa sebenarnya pria ini? Sena kemudian berkata kepada Shen Yuan, baiklah. Selagi saya mengambil kontrak, silakan isi deposit sebesar 50.000 yuan. Shen Yuan bergegas melakukan hal itu. Kemudian ketika Sena pergi, sosok dari si Qin menanyakan bagaimana tentang pelanggan itu. Sena mengatakan jika pelanggan itu langsung beli begitu saja. Meski mendengar hal yang semacam ini, Qin tetap mengatakan orang itu pasti pura-pura mau bayar terus tidak jadi karena banyak alasan. Ya, mereka sudah lama berjualan mobil. Tipe-tipe seperti dia memang cukup familiar terlihat. Namun lagi dan lagi, Sena menegaskan Tuan Shen sudah siap untuk membelinya dan dia siap membayar penuh. Semuanya tampak sangat terkaget mendengar semua ini, termasuk sosok dari Qin Yang itu. Kemudian, Sena kembali bertemu dengan Shen Yuan dan mengatakan, Tuan Shen, jangan ragu untuk menghubungiku. Jika kamu punya pertanyaan, kamu akan bisa ku antarkan. Apakah kau membutuhkan bantuanku? Kini, bukannya Shen Yuan yang menjawab, tetapi Min Hui. Tidak, terima kasih. Kami akan pulang naik taksi saja. Pada saat ini terjadi, Sena tampak kaget karena seakan-akan membuat pacar dari kliennya tidak senang. Beberapa saat kemudian ketika menuju pulang, Shen Yuan mengatakan kepada si Min Hui, kau ini kenapa? Apakah kau cemburu? Min Hui pun mengatakan jika dia tidak cemburu. Namun Shen Yuan kembali berkata, kau bilang seperti itu tapi mukamu justru kesal. Hubunganku dengan wanita tadi hanyalah pembeli dan penjual saja, tidak ada yang lain. Min Hui yang mendengar itu berkata, siapa tahu kau suka bicara sama dia, terus malah meminta nomornya. Shen Yuan hanya mengatakan, itu hanya kebiasaan. Setiap kali aku punya teman, aku biasanya punya kontak nomornya. Min Hui mengatakan lain kali tidak boleh. Di dalam hatinya, Min Hui pun mengatakan, memang sih, tidak ada hubungan apapun di antara mereka. Tapi kenapa Min Hui tiba-tiba cemburu? Cara dia berbelanja memang menarik perhatian wanita lain dengan mudah. Min Hui perlu cara agar Shen Yuan bisa lebih dekat dengannya. Kemudian Shen Yuan mengatakan kepada Min Hui jika dia tidak akan mengulangi hal ini lagi. Mereka akan makan dulu, lalu akan memberikan hadiah untuk Min Hui. Ya, kini Min Hui sepakat akan hal ini. Namun Min Hui pun masih ragu, karena sebelumnya dia sudah mendapatkan tas dari Shen Yuan. Kali ini, Min Hui berkata dalam hatinya, walaupun Shen Yuan mampu, tapi Shen Yuan tidak perlu menghabiskan uang sebanyak ini. Gimana kalau dia pikir aku cewek yang matre? Saat ini tetap saja Shen Yuan mengatakan, tidak masalah itu semua. Wajar, kalau cewek punya tas lebih dari satu. Lagi pula seminggu ada 7 hari, jadi setiap hari harus beda-beda. Shen Yuan melakukan ini karena dia tahu menghabiskan uang untuk pacarnya bisa memberinya cashback 3 kali lipat. Jadi semakin sering dia belanja semakin bagus. Dengan cara ini, Shen Yuan bisa mendapatkan penghasilan lebih banyak. Singkatnya tibalah mereka di sebuah restoran. Kini, Shen Yuan mengatakan kepada Min Hui apakah Min Hui ingin minum yang dingin atau yang panas. Ketika ini sedang terjadi, Min Hui pun tahu pertanyaan ini cukup ambigu. Kali ini, Min Hui pun berkata dalam hatinya, Shen Yuan bertanya apakah aku mau minum yang panas atau dingin. Dia pasti secara tidak langsung bertanya soal menstruasiku. Kini Min Hui memilih yang dingin, yang artinya bisa untuk bermain kartu. Dengan ekspresi yang liar semacam ini membuat Shen Yuan mulai overthinking. Shen Yuan pun tahu jika inilah kesempatannya. Biarkan kesalahpahaman ini menjadi lebih intens. 3 jam kemudian, sosok dari si Min Hui dan juga si Shen Yuan semakin berdekatan. Min Hui telah mendapatkan banyak belanjaan dan tingkat kesukaan mencapai 81. Min Hui kali ini berkata dalam hatinya, Shen Yuan ini terlalu baik. Seharian ini saja dia sudah mengeluarkan uang lebih dari 80.000 yuan. Padahal baru 2 hari namun dia sudah menghabiskan banyak uang. Setelah itu Shen Yuan mendapatkan notifikasi dari sistem, di mana nomor kartu Shen Yuan yang diakhiri dengan 0098 menerima 252.000 yuan pada pukul 11.39. Saldo saat ini menjadi 2.254.256.000. Shen Yuan kini berkata dalam hatinya, cashback dari sistem ini bukan main.
Aku hanya mengeluarkan uang 50.000 yuan untuk Huhui dan melakukan deposit sebesar 50.000 yuan, dan aku mendapatkan uang kembali dalam sekali jalan. Walaupun 2 juta yuan itu termasuk cicilan terakhir mobil, tapi jika dikurangi cicilan terakhir, aku masih bisa terus berbelanja. Kini Shen Yuan mengatakan kepada Minhui, apakah kamu tidak akan kembali ke asrama malam ini? Ya, sosok dari Minhui pun membenarkan hal itu, yang itu artinya dia tidak akan pulang ke asrama. Singkatnya tibalah mereka di hotel, dan saat ini Shen Yuan langsung mandi begitu saja, membersihkan dirinya. Sementara di kamar, sosok dari Minhui pun mulai berkata dalam hatinya, temanku Selin ini terus menanyakan kenapa aku belum kembali ke asrama. Kalau aku bilang lagi jalan sama Shen Yuan, akunya yang malu, jadi aku harus berpura-pura. Tak berselang lama kemudian, ketika sudah selesai mandi, Shen Yuan langsung mengatakan kepada Minhui apakah Minhui sudah bersiap. Ya, Minhui pun tidak mampu menolak ini lagi, karena Shen Yuan akan memanjakannya. Minhui juga terpaksa berbohong dengan temannya dengan mengatakan jika dia tidak pulang malam ini karena dia masih di rumah saudaranya. Kembali ke adegan yang dimana saat ini Shen Yuan terus mencoba untuk menyosor ke Minhui itu meskipun Minhui belumlah mandi. Mereka benar-benar bermain kartu di tempat itu. Bau tubuh Minhui benar-benar memikat Shen Yuan. Singkatnya, setengah jam kemudian mereka sudah melakukan aksi mereka itu. Kali ini Minhui tahu jika perbuatan ini tidak terlalu mengerikan. Bagi Shen Yuan, dia pun berkata dalam hatinya, aku tak menyangka Minhui seperti ini. Tadi itu enak, tapi sangat lelah sekali. Kayaknya Shen Yuan kurang berolahraga selama 2 bulan ini, jadi dia sangat kelelahan. Sesaat setelah itu bukannya capek, sosok dari si Minhui kembali melakukan ronde berikutnya. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part pertama pun berakhir sampai di sini.